Shalom, perkenalkan nama saya Selviana Talo dengan NIM 101-2022-0197, kelas F semester 4, Prodi Pendidikan Agama Kristen, mata kuliah Teologi Religionum. Pada video ini saya akan memenuhi tugas dari Ibu Urista mengenai model-model teologi agama-agama. Baik, yang pertama yaitu pengertian model-model teologi agama-agama. Model-model teologi agama-agama adalah kerangka konseptual atau pendekatan sistematis yang digunakan untuk memahami dan merumuskan aspek-aspek keagamaan dalam berbagai tradisi agama. Di sini ada 4 model-model teologi agama-agama, yaitu yang pertama model pemenuhan. Model pemenuhan menawarkan suatu teologi yang dapat memberikan bobot yang sama kepada dua keyakinan dasar. Model ini merupakan satu langkah ke depan dalam usaha agama Kristen membangun satu pemahaman yang berimbang tentang agama-agama lain. Yang kedua, model penggantian. Model penggantian teologi agama-agama adalah teori yang mengemukakan bahwa agama-agama cenderung berkembang dan mengalami perubahan dalam wujud keyakinan, praktik keagamaan, dan interpretasi teologis. Yang ketiga yaitu model mutualitas. Dalam model mutualitas, hubungan dan percakapan dua arah sangat penting, memungkinkan kedua belah pihak saling berbicara dan saling mendengarkan, terbuka untuk saling belajar. Ketika dialog dilakukan, para penganut model mutualitas merasa perlu menanggalkan sesuatu yang absolut dari berbagai agama agar dialog dapat berjalan seimbang. Yang keempat, model penerimaan. Dalam model penerimaan, penting untuk memahami bahwa setiap agama memiliki kebenaran dan nilai-nilai yang berharga yang perlu dihargai. Sikap penerimaan ini memungkinkan individu untuk memahami persamaan dan perbedaan antar agama tanpa mengklaim superioritas satu agama atas yang lain. Baik, yang berikut kita masuk dalam perbedaan dan persamaan dari model pemenuhan, penggantian, mutualitas, dan penerimaan dalam teologi agama-agama. Yang pertama, perbedaan, yaitu yang pertama menekankan pada penerimaan dan penghargaan terhadap keyakinan agama-agama lain tanpa mengorbankan keyakinan agama sendiri. Yang kedua, berfokus pada konversi atau penguasaan terhadap keyakinan agama lain dengan keyakinan agama sendiri. Yang ketiga, membangun hubungan saling menguntungkan antar agama dengan saling menghargai dan berdialog. Yang keempat, menerima dan menghargai keberagaman keyakinan agama tanpa mengklaim superioritas suatu agama atas yang lain. Yang berikut persamaan, yaitu yang pertama, semua model bertujuan untuk mempromosikan dialog antar agama yang inklusif dan harmonis. Yang kedua, mengakui keberagaman keyakinan agama sebagai sumber kekayaan spiritual dan budaya. Yang ketiga, mendorong saling pengertian, toleransi, dan kerukunan antar umat beragama. Yang keempat, menekankan pentingnya menghormati dan memahami perbedaan antar agama tanpa menyalahkan atau merendahkan keyakinan agama lain. Yang berikut ada beberapa contoh dari 4 model tersebut. Yang pertama, model pemenuhan. Contohnya yaitu seorang pemimpin agama yang mendorong pengikutnya untuk memahami dan menghargai keyakinan agama-agama lain tanpa mengorbankan keyakinan agama sendiri. Yang kedua, model penggantian. Contohnya yaitu upaya misi agama yang bertujuan untuk mengkonversi penganut agama lain menjadi penganut agama tertentu. Yang ketiga, model mutualitas. Contohnya yaitu dialog antar agama yang dilakukan secara terbuka dan jujur untuk saling belajar dan memahami perspektif agama-agama lain. Yang keempat yaitu model penerimaan. Contohnya masyarakat yang menerima dan menghormati keberagaman keyakinan agama tanpa mengklaim superioritas suatu agama atas agama yang lain. Yang berikut kesimpulan dari materi ini yaitu yang pertama,
mendorong penghargaan terhadap keberagaman keyakinan agama tanpa mengorbankan keyakinan agama sendiri. Yang kedua, fokus pada mencari kesamaan dan perbedaan agama untuk membangun pemahaman yang seimbang. Yang ketiga, berperan dalam mempromosikan toleransi, saling pengertian, dan kerukunan antar umat beragama. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Shalom.